emak-emak tadi, ya sebelum gabung ke kelas saya, dia bilang sudah beberapa kali ada gabung ke kelas yang lain. Tapi di kelas yang lain dia bilang tidak se-powerful di kelasnya Bang Saiha ya. Ini nggak tahu dia jujur atau nggak tahu dia cuma mau nyenengin saya doang kan. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Saiha ya. Saya mau bahas testimoni dari salah satu member sekolah fbed.com. Ini masuk tadi malam ya. Sekarang kan tanggal 3 ya, 3 Desember gitu ya. Berarti tanggal 2 Desember tadi malam itu masuk testimoni dari member sekolah fbed.com ya. Dan ini saya cukup senang gitu ya dapat testimoni ini karena ini adalah testimoni dari seorang ibu-ibu, dari emak-emak ya. Ibu-ibu ini notabene-nya punya suami, kemudian punya anak, dan dia harus ngurusin suaminya, harus ngurusin anaknya, harus ngurusin rumahnya gitu ya. Jadi kebayang gitu, kebayang sibuknya dia, kebayang tanggung jawabnya dia itu sudah cukup banyak ya. Tapi alhamdulillah gitu, alhamdulillah dia gabung di kelas saya. Suatu hari ya kira-kira beberapa bulan yang lalu dia bilang katanya gabung ke kelas saya dan alhamdulillah kalau 100 kali lipat itu udah lebih. Jadi gabung 2 juta misalkan, jadi sudah 100 kali lipatnya dapatnya gitu. Ya saya nggak tahu itu omset atau profit ya, tapi dia adalah salah satu member yang hampir sering sekali stok produk. Dan kalau stok produk dari saya itu kayak misalkan langsung 200 piece, 300 piece gitu. Dan itu cukup banyak lah menurut saya ya. Jadi artinya adalah karena dia sering stok, berarti dia produknya sering habis atau cepat habis sehingga stok lagi, stok lagi, stok lagi. Dan ingat, margin produknya adalah 100.000 teman-teman. Jadi kalau 200 produk dikali 100.000 itu udah berapa? 200 dikali 100.000. Ya 200 nolnya 2. Ya kan? 100.000 nolnya 4 berarti nolnya 6. Berarti ya segitulah ya. Kok matematika saya jadi jelek ya? sorry. Jadi 200 dikali 100.000 ya. Ya 20 juta, nolnya 2 tambah nolnya 5, sorry ya, nolnya 5, berarti 20 juta. Jadi dia sudah profit 20 juta kalau misalkan 200 produk itu habis ya. Nah itu profit ya bukan omset. Nah saya ingin balik ke yang awal gitu. Jadi saya pengen bilang bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau emak-emak susah deh kayaknya kalau mau bisnis online gitu ya. Nah ini terbukti ya, terbukti itu bisa dibantah bahwa di sini ada member yang ini emak-emak punya suami dan punya anak dan pasti sibuk gitu ya, ternyata bisa dapat lumayan banyak. Yang dia lakukan adalah dia stok banyak tuh. Waktu itu saya nanya, Mbak ini stok bisa banyak terus, Mbak jualannya di mana gitu ya? Pakai Facebook Ad kah gitu? Terus dia bilang untuk Facebook Ad belum kata dia gitu ya. Jadi dia belum main di Facebook Ad-nya. Karena waktu itu memang ya bukan waktu itu sih, sampai sekarang juga kan Facebook Ad itu masih susah. Susah dalam artian bentar-bentar disable, bentar-bentar ame gitu ya. Jadi dia katanya saya belum main ke FB Ad dulu bang karena sering disable kan gitu. Kemarin sempat buat tapi disable, sempat buat tapi ame. Akhirnya saya main di marketplace dulu kata dia. Nah di marketplace itu aja dia dapatnya sangat luar biasa. Yaitu tadi stok terus gitu. Akhirnya dia dapat banyak. Nah, tadi malam dia ngasih testimoni. Dia bilang bahwa dia itu sudah main lagi di FB Ad ya. Testimoninya teman-teman bisa lihat di layar screenshotnya. Dia bilang bahwa bulan lalu November itu dia mencoba lagi Facebook Ad setelah sebelum-sebelumnya itu disable. Tapi dia bilang saya mencoba fashion bang, bukan produknya Bang Saiha. Lalu saya bilang oh nggak apa-apa mbak gitu ya. Karena memang kalau gabung ke sekolah fbed.com itu tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban harus ngejual produk saya. Enggak. Produk saya itu hanya fasilitas yang kami sediakan. Kalau teman-teman gabung dan belum punya produk, maka teman-teman bisa praktek jualan dengan produk yang saya punya. Bisa ya. Nah ini hanya fasilitas agar teman-teman bisa langsung praktek. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman belajar Facebook Ad baik di kelas saya sekolah fbed.com atau di kelas-kelas yang lain, Facebook Ad itu ilmu praktek menurut saya. Jadi kalau teman-teman cuma belajar tapi nggak praktek itu teman-teman susah.
Ya, karena gini, Facebook itu algoritmanya berubahnya sangat cepat, ya kan? Kalau misalkan teman-teman belajarnya sekarang, kemudian prakteknya tahun depan, maka teman-teman pasti sudah sangat mendapatkan hal yang sangat berbeda, sudah sangat berbeda gitu ya. Wih, aku belajarnya kemarin kayaknya nggak gini deh. Kok sekarang udah begini? Ya iyalah, lu belajarnya 1 tahun yang lalu baru praktek sekarang gitu kan. Makanya saya agar member itu bisa langsung praktek, yang saya lakukan saya menyediakan produk khusus buat member-member yang memang mau jualan produk saya atau belum punya produk dan pengen segera praktek. Tapi sekali lagi tidak ada kewajiban menjual produk saya. Nah, contohnya si ibu-ibu tadi gitu ya. Si ibu-ibu tadi itu ngejual fashion. Dia bilang, saya ngejual fashion dulu deh bang. Soalnya kemarin ngejual produknya Bang Seha, saya sering ame gitu ya. Akhirnya dia ngejual fashion. Dan kemudian katanya sudah jalan sebulan dengan modal 2 juta doang. Nah sekarang ini catatan penting juga. 2 juta itu kan modal yang menurut saya untuk menjalankan sebuah bisnis dengan modal 2 juta itu modal yang sangat-sangat kecil ya. Ya sangat kecil, ya 2 juta gitu loh. 2 juta itu kan ya kalau sekarang 2 juta itu dapat apa sih gitu loh. Tapi dia bisa dengan modal 2 juta dia putar terus sekarang katanya sudah menggulung dan kalau lihat di screenshot tadi itu omsetnya sekitar 10 ya tadi kalau saya lihat. Yang sudah dikumpulkan dari konsumen ada 8 jutaan, yang belum dikumpulkan dari konsumen ada 2 jutaan. Berarti sekitar 10 juta dalam 1 minggu kan lumayan. Biasanya kan kalau screenshot yang seperti tadi itu adalah 1 minggu. Jadi 1 minggu COD dia mengumpulkan 8 juta dari konsumen, yang belum dikumpulkannya 2 juta. Berarti ada 10 juta. Ya saya nggak tahu dia nggak nyebut itu berapa, tapi sepengalaman saya dashboard COD itu per minggu gitu ya. Jadi ada 10 juta seminggu. Dalam 1 bulan berarti 40 jutaan. Kan itu lumayan. Emak-emak loh, emak-emak punya anak loh, emak-emak punya suami dan sibuk juga ngurusin suami, rumah dan anaknya. Ya. Nah itu. Kemudian teman-teman, bisnis online itu kan sebenarnya nggak begitu butuh waktu yang panjang ya. Saya ingat ketika 2016 pertama kali saya ngiklan itu 12 Oktober, berkali-kali saya bilang karena saya orang yang sangat gampang ingat dan kalau udah ingat tuh agak lama lupa ya. Jadi saya ngiklan pertama kali itu 12 Oktober 2016. Waktu itu saya masih kerja teman-teman, masih kerja sambil ngajar di sebuah sekolah ya SMA. Itu saya ngajarnya berangkat kerja jam 6 atau jam setengah 7 paling lama ya. Jam 6 pagi saya pasti sudah ready dan harus berangkat. Kemudian saya biasanya pulang sekitar jam 5 sore. Lalu saya main sama anak, ngobrol sama istri, nonton berita dan seterusnya sampai jam 8 atau jam 9. Nanti setelah itu saya tidur kan biasanya jam 10 atau jam 11. Nah sebelum tidur tuh saya ngotak-ngatik dashboard dulu. Dan itu sekitar 2 jam berarti kan. Jam 8 sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 11. Itu hanya 2 jam. Dan dengan 2 jam itu saya pernah dapat profit 5 juta, pernah dapat profit kayak belasan juta gitu ya. Jadi intinya yang ingin saya bilang, kalau teman-teman cuma mau dapat tambahan penghasilan kayak 3 juta, 4 juta atau 5 juta, teman-teman tuh cuma butuh waktu 2 jam. Menurut saya ya, kalau pantang menyerah, ulet gitu ya, 2 jam itu cukup teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang sambil kerja nih, misalkan, "Bang, aku masih kerja, Bang. Aku kalau resign sayang," gitu. Ya sudah, berarti balik dari kerja, teman-teman sisihkan waktu 2 jam untuk praktek. Atau misalkan sambil kerja bisa praktek kan? Ingat, tapi di jam istirahatnya. Kan kalau kerja dari pagi sampai sore ada istirahatnya tuh. Istirahatnya apa? Istirahatnya misalkan pas zuhur jam 12 sampai jam 1. Kan bisa. Yang lain pada kongko-kongko santai-santai kita buka dashboard iklan lalu praktek. Atau misalkan kalau perjalanannya jauh gitu ya, naik kereta, pas di kereta buka laptop, buka handphone, tethering gitu ya, lalu praktek. Saya juga gitu kok sampai sekarang gitu ya. Laptop ada di mobil saya terus, jadi kalau tiba-tiba saya harus buka dashboard iklan di tengah jalan ya saya berhenti, kemudian tethering saya buka. Kayak kemarin nih, kemarin kan kebakaran ya di gedung Cyber 1 Jakarta. Lalu kemudian beberapa hosting itu down ya kan, termasuk website saya. Website saya nggak bisa diakses karena memang down gitu ya. Dan saya kebetulan ada di jalan nganterin istri saya belanja. Nah pas istri saya belanja kan saya di parkiran. Biasanya saya kalau istri saya belanja saya nggak ikut gitu ya. Karena kalau saya ikut nanti istri saya terganggu gitu. Jadi belanja itu adalah me time-nya ibu-ibu. Jadi saya nggak ngikut gitu. Istri saya belanja saya di parkiran. Kemudian pas dapat kabar itu saya cek memang website saya down. Akhirnya saya buka laptop, saya tethering, lalu iklan saya matikan semua gitu ya. Karena rugi juga gitu.
website lagi nggak bisa diakses, kemudian iklan kita tetap jalan, ya kan kita rugi jadinya ya. Nah, seperti itu. Jadi buat orang-orang yang masih kerja, itu sangat bisa dilakukan. Ya, bisnis online itu sangat bisa dilakukan. Tapi ingat, yang penting adalah teman-teman punya gurunya, punya komunitasnya. Ya bayangin, emak-emak tadi, ya sebelum gabung ke kelas saya, dia bilang sudah beberapa kali ada gabung ke kelas yang lain. Tapi di kelas yang lain dia bilang tidak se-powerful di kelasnya Bang Saiha ya. Ini nggak tahu dia jujur atau nggak tahu dia cuma mau nyenengin saya doang kan. Tapi ya alhamdulillah sih. Ya alhamdulillah dia beberapa kali ngasih testimoni dan memang beberapa kali sering banget stok produk cukup banyak. Yang ingin saya bilang itu sebenarnya adalah teman-teman, kalau mau bisnis online ya teman-teman itu yang paling penting adalah cari mentor. Itu berkali-kali saya bilang kalau mau bisnis online cari mentor, cari guru, cari orang yang memang sudah berhasil di bisnis online ini kemudian belajar sama dia gitu loh. Kalau memang teman-teman nggak punya guru, repot gitu. Kalau nggak punya guru tuh repot. Pas dapat masalah bingung mau bertanya kemana gitu. Apalagi kalau misalnya gurunya itu adalah guru yang bukan praktisi. Ya, dia mentor, ya kan, bagus banget, akademiknya bagus ya, secara akademik dia bagus, secara penyampaian bagus. Tapi kalau dia bukan praktisi, nanti ketika kita punya masalah di lapangan, dia biasanya menjawabnya pun berdasarkan teori yang dia punya. Beda kalau misalkan mentor kalian adalah seorang praktisi bisnis online juga. Kalau ada masalah, maka dia akan jawab sesuai dengan yang sudah dia kerjakan, bagaimana menyelesaikan masalah itu gitu loh. Makanya saya bilang cari mentor itu sangat penting. Apalagi teman-teman yang memang sambil kerja ya. Kalau sambil kerja kan memang butuh mentor. Mentor itu kayak shortcut menurut saya. Kayak shortcut ya, jalan pintas. Kalau misalkan kita nggak punya mentor, mungkin kita bisa sukses. Tapi untuk sampai ke sukses itu teman-teman harus ngabisin uang bisa puluhan juta dulu. Baru nemuin satu metode yang menurut teman-teman bagus. Tapi kalau kita punya mentor, itu kita kayak dapat shortcut gitu. Dapat jalan pintas. Atau yang sering saya bilang, kalau teman-teman punya mentor, itu teman-teman seakan-akan ngikutin jalan yang sudah dia lalui gitu loh. Ya, kalian jalan ke hutan atau jalan ke tempat yang sangat asing, nggak pernah ke sana. Kalau tidak punya mentor, bisa jadi kita tersesat. Tapi kalau punya mentor, kita tinggal ngikutin aja. Oh, mentornya belok kiri, kita belok kiri. Oh, dia belok kanan, di depan belok kanan gitu loh. Jadi ngikutin doang, jadi kan enak. Dan karena kita ngikutin mentor, kita manut sama dia, maka minimalisir boncos itu bisa terjadi ya. Jadi boncos kita kalau nggak pakai mentor bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Tapi kalau pakai mentor bisa jadi kita boncos mungkin tetap boncos, tapi boncosnya kayak cuma 1 juta, 2 juta, 5 juta gitu, nggak masalah gitu kan. Setidaknya boncosnya tidak sebanyak ketika kita mencoba-coba sendiri. Ya, mencoba sendiri itu ya kita coba gagal, gagal, nyoba 100 kali baru berhasil. Bayangin kalau misalkan 1 kali nyoba 1 juta, gagalnya 100 kali berarti 100 juta hilang. Baru kita berhasil. Kalau kita pakai mentor, bisa jadi sekali gagal, 2 kali gagal, lalu 10 kali baru berhasil karena kita punya mentor, ada tempat bertanya, ada tempat diskusi sehingga boncosnya cuma 10 juta. Itulah pentingnya mentor ya. Tapi teman-teman harus paham juga, kalaupun punya mentor belum tentu profit ya. Cuma yang saya bilang adalah dengan punya mentor setidaknya seperti itu tadi. Kalau nggak punya mentor mungkin boncosnya sangat banyak, kalau punya mentor mungkin boncosnya dikit. Dan kita bayar misalkan ikut kelas saya misalkan, bayarnya 2 juta. Itu kan bayar 2 juta cuma di awal dan itu berlaku seumur hidup. Selama saya masih ngiklan maka saya akan melayani teman-teman ketika teman-teman bertanya. Kalau ada hal yang baru saya sampaikan hal yang baru itu gitu loh. Nah memang bayar di awal tapi ingat bayar 2 juta itu menurut saya worth it dengan semua fasilitas yang kita berikan. Nah teman-teman tinggal lihat saja fasilitasnya apa aja sih kok Bang saya ngasih pendaftarannya 2 juta gitu ya. Ternyata fasilitasnya apa? Cukup sekali bayar untuk seterusnya ya. Sebelum saya ubah nih, kalau saya ubah misalkan setahun 2 juta, tahun depan harus bayar lagi. Kalau enggak saya keluarin dari grup kan bisa saja. Sama kayak SPP kan. Nah seperti itu. Tapi sekarang masih lifetime ya. Ya kalau nanti saya nakal ya atau saya pengen dapat uang lebih, wah udahlah setahun aja, nanti setahun lagi bayar kan lumayan tuh ya. Nah gitu teman-teman ya. Dan bayar 2 juta itu menurut saya kan sangat worth it. Coba kalau misalkan enggak, teman-teman harus nyoba lagi, dapat masalah pusing, nggak ada tempat diskusi, akhirnya berhenti, nggak ada yang nyemangatin dan seterusnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Yang ingin saya bilang adalah ya terakhir yang ingin saya bilang, pertama
Ya, tidak ada hambatan untuk sukses kalau misalnya kita mau belajar. Walaupun emak-emak, walaupun masih kerja, punya kesibukan lain, itu bisa kita lakukan ya. Jadi karena kita cuma butuh 2 jam saja sehari semalam, jadi kita bisa melakukan itu. Mau sambil kerja, mau sambil ngurus anak dan ngurus suami serta ngurus rumah, itu bisa dilakukan. Tapi ingat, harus butuh mentor. Dan mentor itu bisa kalian dapatkan dimanapun. Nggak harus sekolah fba.com. Banyak kelas lain yang jauh lebih murah dibandingkan kelas saya. Ada kelas A yang cuma 300 ribuan atau 500 ribu ikut gitu ya. Ada kelas B yang misalkan cuma di bawah 1 juta ikut, ada yang 1 juta ikut gitu, nggak apa-apa. Ya, dengan cara seperti itu maka teman-teman akan dapat banyak ilmu dan banyak mindset-mindset penting yang mungkin selama ini miss atau kita nggak punya gitu ya. Dan menurut saya juga ini penting juga sih. Jadi teman-teman tuh harus menyisihkan uang untuk upgrade diri. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah dapat penghasilan berapa gitu ya, UMR atau lebih gitu. Teman-teman tuh harus punya budget untuk mengupgrade diri ya. Budgetnya berapa? Misalkan kita mengupgrade pokoknya dalam 1 bulan aku harus ngabisin 500 ribu untuk upgrade diri. Aduh, jelibet ngomongnya. Untuk upgrade diri. Ya 500 ribu. 500 ribu bisa buat apa bang? Ya bisa buat beli buku, bisa buat ikut kelas yang harganya di bawah 500 ribu, atau ikut apapun yang kira-kira itu bisa menambah wawasan kita agar menjadi lebih baik. Nah gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Bang Saiha, sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.